Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza ukhtu akhika li abika aw li ummika. Aku ulang sedikit. Demikian tidak haram saudari dari saudaramu yang seayah denganmu atau yang seibu denganmu. Yang saudara yang mana tadi itu min nasabin, yang saudarinya tadi yang senasab, aw radha'in atau yang sesusuan. Jadi di sini sebenarnya ada masalah yang lebih umum daripada masalah susuan. Yang jelas ini masalah mahram. Kita bisi kuitan kandung, ada abah, ada mama. Lalu broken home, berpisahan. Jangan kuitan tadi berpisahan. Pada-padanya bersaing mencari laki. Si iku mencari laki, si iku mencari bini. Yang abah kita kawin lagi. Olehan anak itu ngaranna ding sanak saabah lawan kita. Yang mama kita pun kada hendak kalah kawin lagi. Oleh anak ding sanak semama. Kalau sudah membayangkan, rupanya pasangan daripada abah kita, yang ngaranna itu mama tiri kah? Ada juga bisi anak tapi kalau lebih lain. Lawan laki tadi hulu. Kalau kamu bayangkan, lawan laki tadi hulu. Anaknya itu babinian. Nah, yang anak sidin itu ngaliban atau bayangkannya telah aslinya lawan kita kada bering sanak. Bujur kalau aslinya lawan kita kada bering sanak. Yo kita punya abah kita kawin lawan bebinian. Lalu oleh anak, nah yang itu kalau yang sanak kita bujuran dah. Tapi bila mana bini yang abah ini sudah membawa anak berdahulu, ding sanak kita lah. Nah bukan ngelak. Nah kalau sudah bayangkan, nah itulah yang dimaksud daripada ukhtu akhika li abika aw li ummika. Saudari daripada saudaramu yang seayah denganmu. Saudari dari saudara yang seayah denganmu. Ding sanak kita yang saabah. Apa aku bayangkan. Ya kan jadi sepupu daripada sepupunya. Itu. Nah itu bolehkah dikawini? Boleh. Yang si acil tadi yang sudah membawa anak beduhulu tadi, ya kah? Yang mengawini lawan abah kita, bolehkah dikawini? Ya, boleh. Ya kah? Sidin kan anak kolehan di lain. Itu karena saudari saudaramu yang saya. Inya beding sanak yang dasar bujur bisa disambat beding sanak lawan ding sanak kita tadi. Kan tadi yang abah kita nih kawin lawan yang yang binian tadi. Kolehan anak kala. Nah yang kalau disambat beding sanak yang si anu tadi yang anak hanyar koleh tadi. Nya kan sedarah jadinya. Mamanya sama. Bujur kala, mamanya sama. Tapi lawan kita ada karena si acil tadi membawa anak terdahulu dari suami yang sebelumnya. Alihnya guru ya. Lihat statusku gitu gambarnya. Gitu. Aku ada masang status gitu tuh gambarnya. Sebutingnya, nah itu yang sebelah kanan, sebelah kiri pulang. Mamanya kada hendak kalah. Kawin juga. Olehan anak. Siapa ngarannya? Zaid anu umpama Bakri ngarannya. Berarti kita lawan Bakri itu banding sanak sama mama.
Bading sanak sama kita lawan bakti. Tapi sekalinya yang lakinya mama kita ini, yang abah tiri, ada juga bisa bini lain. Yang binian lakian kan boleh berganda-ganda bini. Iya kan? Ada bisi bini di lain. Berarti ada juga bisi anak. Nah, nang kita kalau tah. Nah, yang bading sanak lawan yang anak si abah tiri tadi, yang ding sanak kita aja. Anehnya guru aja. Inya kada sadarah lawan kita kada ada hubungan lawan kita. Sini membawa anak di lain. Yang si laki nih membawa anak di lain. Yang bisa disambat bading sanak apabila mama kita ini kawin lawan yang si din tadi kolehan anak si bayi ini yang bisa disebut bading sanak lawan anak si paman tadi. Nah, kayak itu. Pertanyaannya, kita ini lawan yang anak paman tadi boleh kada kawin? Boleh. Itu pertanyaannya. Tadi ukhtu akhi kali ummika namanya gitu. Saudaramu. Ding sanaknya ding sanak ikam. Kada disambut di sanak kita. Ding sanaknya ding sanak ikam yang sama lawan inya. Soalnya yang beding sanak lawan inya, yang ding sanak kita yang kolehan dari perkawinan yang baru. Kita kan perkawinan yang lama, yang hasil broken home tadi ya, kalau lo padanya membuat rumah tangga yang baru, sebelah kiri ada rumah tangga yang baru, sebelah kanan ada membuat rumah tangga yang baru. Kita kada beding sanak. Ya kan? Anak yang baru lahir ini yang beding sanak lawan inya. Yang sebelah kiri pun yang anak yang baru lahir ini yang beding sanak lawan inya. Kita kada. Nah, karena kita kada beding sanak, kada sadarah, lalu kita boleh mengawini. Yang ding sanak kita yang kakak anak tadi, Bang, kada kawa. Karena inya ada sedarah. Ya kalau ada sedarah. Mamanya sama. Dan abahnya sama. Kalau sebelah sini tadi abahnya yang sama. Kalau sebelah sini mamanya yang sama. Yang jelas nih ulah di statusku. Malaiha membaca ada. Gitu tuh gambarnya. Aku masih balik memahami ini, lawas benar aku membayangkan kronologinya. Bisa senasab, bisa sesusuan. Sesusuan kan jam apa ya? Susah gini kan. Tanbihun ar-ridha'ul muharrim. Susuan yang mengharamkan itu adalah wusulu labanin adamiyatin balagat sinna haidin walau qutratan. Sampainya air susu manusia balagat yang telah mencapai usia haid. Berarti minimal bebinian ini umurnya berapa? 9 tahun minimal. Umur biniannya minimal jangan kurang daripada 9 tahun. Itu dulu yang aninya orang perempuannya perempuan. Walau kotoratan, walaupun yang sampainya itu 1 titik. Au mukhtalitun bi ghairihi, atau air susu tadi bercampur dengan yang bukan air susu. Campur dengan air mineral. Wa in qalla, meskipun sedikit. Kemana sampainya? Jaufa radhi'in, ke dalam tubuh, ke dalam tenggorokan anak yang menyusu. Yang anak tadi, ku arti anak aja lah supaya jelas. Lam yablugh haulaini, belum sampai usia 2 tahun. Nah, jadi ada persyaratan lah. Pertama, perempuannya tidak kurang daripada 9 tahun. Yang kedua, anaknya tidak lebih daripada 2 tahun. Nah, itu dulu ketentuannya tadi itu. Yang mana sampainya itu yakin sampai khamsa marrat, 5 kali, yakinan urfan, secara yakin menurut pandangan orang banyak itu terhitung 5 kali. Jadi orang itu 5 kali sudah ya. Secara pandangan orang menganggapnya itu sudah 5. Jadi bukan patokan kenyang tidak kenyang, ada 5 kali kenyang, kada. Kenyang itu bukan patokan. Yang jadi patokan itu berapa kalinya. 5 kali. Pokoknya 5 kali, walaupun tidak sempat
kenyang, umpama ya, ini detik ini mengisap ini, putusnya, lalu jam berikutnya isapnya lagi, nah terhitung dua kali sampai 5 kali, nah itu kena muharrim, bisa mengharamkan untuk nikahan. Jadi orang tuh haram susuan urpan pada umumnya. Fa'in qata'a ar-radi'u i'radan, jika menghentikan atau memutuskan oleh anak yang disusui itu karena berpalingnya, artinya tidak ingin menyusu lagi. Wa in lam yashtagil bi syai'in akhar, meskipun dia tidak tersibukkan dengan suatu lain. Au qata'atul murdi'atu, atau dihentikan oleh ibu susuan, yang perempuannya yang menghentikan. Summa ada ilaihi. Nah, kalimat summa ini berarti apa? Ada jeda waktu. Kemudian dia mengembali lagi kepada menyusu. Si anak tadi ma'asai ba'asa jadi kita kepada menyusu. Pihima, dalam dua masalah di atas tadi. Inya ba'ampih sorong, atau inya diampihi oleh ibu susuan. Setelah waktu atau jeda waktu, lalu membuliki bahasa. Napa hukumnya? Farad'atani, terhitung 2 kali susuan. Nah 2 sudah tak. Au qata'ahu linahwin kana min khafifin wa ada halan, atau dia memutus daripada menyusu, berhenti daripada menyusu karena seumpama kita terlupakan itu, teralihkan, terlalaikan. Kenapa jadi teralihkan? Dicontohkan di sini seperti tidur yang ringan, takallaf, tidur ringan, atau menarik napas, tanafus ya. Wadahalan, lalu dia kembali saat itu juga. Takallaf, mbahnya sadar langsung apa? Mengisap bahasa. Ya kan? Arti takallaf itu terlepas daripada anunya nih, daripada susunya nih. Mapairulah menguya. Terlepas, sadar, membuliki bahasa. Ya hanya kada takallaf, inya kada terpacul gitu tak. Gara-gara takallaf lalu terpacul. Dibulikinya bahasa itu masih dihitung berapa? Satu kali, karena itu jawaban hukumnya. Autola, atau lama tidurnya, wasad yupi pamihi, sedangkan susu sadyun itu maknanya putingnya tuh lah. Kalau laban itu banyunya, kalau sadyun itu bendanya masih ada di mulutnya. Artinya guring tapi kada pepaculan. Au tahawala, atau dia beralih, walau bitahwiliha, walaupun sebab dipindahkan ibu susuan, min sadiyin la akhar, dari satu susu ke susu lainnya. Belum ada jawaban lagi lah. Au qata'athu li syughlin khafif, atau si ibu susuan memutuskannya karena kesibukan ringan. Umpama hendak membujuri posisi ya kan, membujuri posisi dicabut kada tuh, dicabut kalau dulu tah. Nah dicabut, summa adat ilaih, kemudian dia mengembali kepadanya, artinya perempuan ini kembali menyusui itu anak. Kenapa hukumnya? Fala ta'addud fi jami'i dzalik, tidak dianggap berbilang-bilang pada seluruh demikian itu. Berarti dihitung apa? Masih dihitung satu ya kah? Wa tasirul murdi'atu ummahu, lalu jadilah ibu susu wanita yang menyusui ummahu, sebagai ibunya yang menyusu. Wadul labani, pemilik susu. Nah ya kan, laki sidin maksudnya, Zulaban ini suaminya ya kan. Jadi Zulaban ini diartikan pemilik susu. Nah, Zulaban suaminya, abahu, menjadi ayahnya. Wa tasril hurmatu minar radi'i ila usulihima,
dan menyebar atau meluas kemahroman ini dari itu anak kepada orang tua keduanya. Jadi misalkan yang si ibu susuan tadi ada bisikuitan, itu jadi peniniannya, jadi nininya, jadi kainya. Si suaminya tadi pun ada punya orang tua, sama jadi nininya, jadi kainya. Jadi banyak bisi nini ya kalau tah. Yang asalnya bisi nini berapa? 2 aja 4 jadinya ya. Banyak. Mana lagi tah? Wa furu'ihima, dan meluas kepada anak-anak keduanya. Apa tuh babur rodo? Midip natif isilitif linduna haulaini khamsu rada'atin hunna muftariqatin sayyaratha ummah wa zawjaha aban akhahu ammah tuklitu tahriman kamadin fin nikah wa nazarun wa khalwatun bidayubah. Nah, jadi masalah susuan ini, yang ibu susuan jadi dianggap sebagai ibu, laki sidin dianggap sebagai ayah. Kemudian bila laki sidin ada bisiding sanak, itu disebut sebagai paman, ya kah? Wa hawashihi, dan menjalar kepada saudara-saudaranya atau korobat yang menyamping gitu ya lah. Hawashi itu korobat yang menyamping. Ya ding sanak apa? Ding sanak laki nih, ding sanak abah susuan tadi dianggap sebagai paman. Mana tadi? Nasaban wa radhaan, baik pada nasab dan pada sesusuan. Jadi luas banget jadinya lah. Wa ila furu'ir radhi, dan meluas kepada anak-anak dari yang disusui. Jadi apabila wanita yang menyusui ini menyusui seorang anak, ya kan anak itu suatu saat kena tumbuh kembang dewasa, menikah Allah tah, kawinnya pastinya kena bisa anak. Nah, anak yang pernah disusui ini, anak daripada anak yang pernah disusui ini pun menjadi mahram bagi itu perempuan. Berarti kada kawa juga dikawini nanti itu. Ini hukum nih berbeda dengan hendak kada hendak lain pulang misalnya lah. Hukumnya aja jangan dibahas hukumnya itu. La ila usulihi, tidak menjalar kepada orang tua daripada itu anak. Nah, jadi bila mana si anak yang menyusu tadi bisikuitan, kan nyata aja bisikuitan lah. Ada bisikuitan, maka kuitan ini tidak terikut-ikut menjadi mahram. La ila usulihi, tidak meluas kemahraman itu kepada orang tua daripada anak yang disusui. Jadi misalkan ke ini. Yang anak yang apa nih? Kuitan daripada anak yang disusui ini umpama mati, yang abah berarti tertinggal yang bini. Sekalinya pas sudah menjalin masa idah, abah susuan hendak mengawini apa? Ibu kandung daripada anak yang pernah disusui. Bisakah? Ya, bisa. Karena apa? Kemahromannya tidak menjalar sampai ke atas atau orang di atas anak yang disusui. La ila usulihi, wa hawashihi, dan yang menyampingnya. Yang menyamping tadi apa?
pingsan. Walau aqarra, jikalau mengakui rajulun wa imra'atun qabla al-aqdi anna bainahuma ukhuwatu radha, laki-laki perempuan ngaku-ngaku sebelum akad bahwa antara keduanya itu bersaudara susuan. Keduanya mengakui nih. Wa amkana, dan memang memungkinkan. Artinya kada mustahil umpama ya kah? Dilihat daripada umur nih, kada mustahil. Maka hukumnya harumatakuhuma, maka haramlah pernikahan keduanya. Ada boleh. Wa in raja'anil iqrar, meskipun keduanya menarik pengakuannya. Jika kita meralat menarik kembali pengakuan. Titik. Au ba'dahu, atau di kedua laki-laki perempuan tadi ngaku-ngakunya sesudah akad. Limbah ba akad, sudah ba pengentenan ya kah? Ajar aja ngaku. Napa hukumnya? Fahuwa batil. Nikahnya batal. Fayufarraqu bainahuma, bakal dipisahkan antara dua laki-laki perempuan tadi. Titik. Itu bila diakui oleh keduanya. Mun sebelah aja mah mengaku. Nah ini. Wa in aqarra bihi fa anqarat, jika laki-laki yang mengakui saudara sesusuan lalu mengingkari oleh perempuannya, suddiqa fi haqqihi, maka dibenarkan pada hak laki-laki. Jadi laki-lakinya dibenarkan. Karena laki-lakinya dibenarkan, wa yufarraqu bainahuma, dipisah antara keduanya. Kan bahaya bila dilanjutkan ya Allah. Sebaliknya, biniannya pulang yang ngaku. Au aqarrat bihi dunahu, atau yang ngaku-ngaku itu perempuannya. Jar perempuannya, kita ini bersaudara sesusuan. Laki-lakinya kada, laki-lakinya mendustakan. Nah, apa jawaban hukumnya? Dilihat dulu. Fa in kana ba'da an ayanathu fil idni litazwij aw makanathu min wat'ihi iyyaha lam yuqbal qauluha. Jika pengakuan itu setelah apa? Setelah perempuan menentukan dia sebagai suami, fil izni, dalam perizinan untuk dikawinkan. Kawinakan ulun lawan si anu nituna, jadi ya kah? Kawinakan ulun bewali lawan pian, kawinakan ulun lawan si anu bin si anu. Nah itu karena ditentukan ya kah? Laki-laki itu sudah ditentukan, dikasih izin ayahnya untuk mengawinkan dia dengan itu laki-laki. Ditunjuk kalau sudah lakian nenek. Bila pengakuan itu sesudah apa? Sesudah menentukan sebagai suami, atau makanathu min wat'ihi, atau sesudah perempuannya pasrah untuk diinjak-injak oleh laki-lakinya. Itu terjemahannya memang gitu, cari aja di kamus sih kan. Harus percaya, cari di kamus waktu itu maknanya menginjak-injak. Atau sesudah perempuannya menyerahkan penuh kepada laki-lakinya untuk diinjak-injak, alam yuqbal qauluha, kada paham sedangnya kah? Maka tidak diterima pengakuan si perempuan tadi, karena boleh jadi inya hendak napa? Minta pisah. Ya kah? Boleh jadi inya napa? Hendak minta pisah tapi secara licik ya kah? Secara licik. Kita bing sanak ya. Nah, kan ya kalau lah. Kita bing sanak ya. Ngaku-ngakuin gitu. Jadi siapa namanya? Kamu hidup di Australia, aku di Arab ya. Sejauh biasanya nih ya kan. Gitu. Lam yuqbal qauluha, tidak diterima ucapannya. Karena boleh jadi inya apa? Hendak minta pisah, tapi secara licik gitu. Wa illa, jika tidak,
Adanya sebelum dia menentukan sebagai suami atau sebelum dia pasrah untuk ngapa? Untuk disetubuhi tadi, lalu sudah ngaku, belum terjadi satu malam pertama, sebelum kejadian lalu ngaku duluan. Nah, itu hukumnya begini. Wa illa, jika tidak demikian, artinya jika dia ngaku sebelum dia menyerahkan dirinya kepada suaminya atau sebelum dia menunjuk itu sebagai suami, suddiqat biyaminiha, maka dibenarkan si perempuan dengan bersumpah bahwa mereka berdua memang bersaudara sesusu. Nah, nanti itu. Wallahu a'lam.